Selamat malam jemaat terkasih, salam sejahtera. Satu pekan telah berlalu, Tuhan setia berkarya meneguhkan iman kita. Rencananya indah pada waktunya dan tidak pernah terlambat pertolongannya atas kita. Kiranya ibadah kita saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Sebelum kita memulai ibadah saat ini, mari kita berdiri, satukan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan nyanyian dari Gita Bakti 2 ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang di sorga, yang tidak pernah lupa mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan, serta tidak lupa untuk pertolongan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga dengan ini kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat di tempat kami masing-masing. Kami sadar tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami, selain hanya melalui pujian dan penyembahan yang bisa kami berikan sesaat lagi pada malam hari ini. Bapa, biarlah pada malam hari ini kami boleh berkenan di hadapan-Mu, serta dapat menjadi terang bagi yang lain di luar sana. Bapa, berkatilah seluruh pelayan yang membantu melayani ibadah pada malam hari ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini boleh berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada halangan mulai dari awal hingga akhir acara. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak lupa kami mohon sertailah dan bimbinglah kami selalu Tuhan, agar kami tetap dapat menjalankan kewajiban kami setiap hari dengan baik. Bagi saudara-saudara kami yang masih belum dapat bergabung dengan kami saat ini, sertailah mereka dan berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami ingin memulai ibadah keluarga malam ini. Haleluya. Amin. Pujian kepada Allah. Mazmur 33 ayat 1 sampai ayat 9. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 55 ayat 1.
Taburkan firman-Mu, ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan sampai saat ini, di mana kami kembali dapat beribadah pada malam hari ini. Berilah kami hikmat, agar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu maupun jemaat yang mendengarkannya dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14 yang menyatakan, siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Perikop bacaan dari pembacaan Alkitab malam hari ini sebelumnya, di mana Tuhan Yesus diundang makan bersama oleh seorang Farisi dalam sebuah pesta jamuan. Tuhan Yesus melihat dan menyaksikan banyak tamu yang berebutan untuk duduk di tempat terhormat dengan cara mengambil tempat paling depan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar para murid tentang kenyataan ini dan menyampaikan inti pengajarannya di ayat 11, di mana dikatakan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan.
Tuhan Yesus menasihati orang-orang untuk tidak terburu-buru mencari tempat terbaik di sebuah pesta. Orang-orang saat ini sama bersemangatnya untuk meningkatkan status sosial mereka, baik dengan bergaul dengan orang yang tepat, berpenampilan berpakaian untuk kelihatan sukses. Untuk siapa kita coba terlihat mengesankan itu? Mungkin hanya mengejar gengsi. Carilah tempat di mana kita bisa mengabdi, dan jika Tuhan ingin kita melayani dalam skala yang lebih besar, lebih luas lagi, Tuhan Yesus akan mengundang kita untuk mengambil tempat yang lebih tinggi. Seperti dikatakan tadi, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Bagaimana kita dapat merendahkan diri? Beberapa orang mencoba memberikan kesan rendah hati untuk memanipulasi orang lain. Yang lain berpikir bahwa kerendahan hati berarti merendahkan diri. Orang yang benar-benar rendah hati membandingkan diri mereka hanya dengan Kristus, menyadari keberdosaan mereka, dan memahami kepalsuan diri mereka. Di sisi lain, mereka juga mengenali karunia dan kekuatan mereka dan bersedia menggunakannya seperti yang Kristus arahkan. Kerendahan hati bukanlah merendahkan diri sendiri. Itu adalah penilaian dan komitmen yang realistis untuk melayani. Sebelumnya dimulai perjamuan yang diadakan pemimpin orang Farisi, Tuhan Yesus telah melanggar tradisi Sabat mereka pada beberapa kesempatan, di mana pada hari Sabat Tuhan Yesus mengusir setan, mengusir setan di Bacaan Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Dan juga pada hari Sabat Tuhan Yesus menyembuhkan demam ibu mertua Simon Petrus di Lukas 4 ayat 38 sampai 39. Pada hari Sabat Tuhan Yesus juga mengizinkan muridnya memetik gandum. Lukas 6 ayat 1 sampai 5. Pada hari Sabat Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Pada hari Sabat juga Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tangannya lumpuh. Lukas 6 ayat 6 sampai 10. Pada hari Sabat Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang dirasuki setan. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Pada hari Sabat juga Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta sejak lahir. Di Yohanes 9. Dan saat ini di mana mengapa mereka perlu satu bukti lagi? Hal ini juga sudah melewati batas toleransi mereka dengan di mana Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, mengadakan penyembuhan pada hari Sabat. Dan juga perihal tempat duduk penting di perjamuan. Ini telah membawa dampak besar pada budaya agama yang mereka kenal. Bahkan membuat mereka bertanya-tanya, bagaimana menanggapi apa yang Tuhan Yesus lakukan dan apa yang dikatakannya. Dapat dikatakan telah membungkam mereka tanpa sempat mereka membalas. Hari itu Tuhan Yesus mencoba untuk mengubah kebiasaan dalam mengadakan perjamuan makan. Tuhan Yesus hendak mengubah cara orang dalam berelasi dan memandang sesamanya. Tuhan Yesus berkata kepada tuan rumah, orang yang mengundang dan kepada para tamu, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu
yang kaya. Inti dari firman Tuhan ini adalah Tuhan mengingatkan kita agar kita semua waktu mengadakan perjamuan jangan mengundang saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau sahabat-sahabat kita yang sudah kaya raya. Karena pada umumnya mereka akan membalas dengan cara yang sama. Tetapi lebih baik mengundang orang miskin dan terlantar. Sebab dengan mengundang orang terhormat ataupun orang kaya, mereka pasti mampu membalas kebaikan kita. Tapi jika kita mengundang orang susah dan miskin, sudah pasti mereka tidak mampu membalasnya. Namun Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikan kita. Karena kerajaan Allah bukan suatu masyarakat tertutup yang hanya terdiri dari orang kaya, juga bukan perkumpulan para sahabat. Tuhan Yesus mencoba mengalihkan kebiasaan dengan melihat hal lain yang dapat dilakukan. Seperti dikatakan di ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Tuhan Yesus mengecam kebiasaan mementingkan diri, yakni menghibur hanya orang-orang yang dapat mengadakan pesta yang sama. Tuhan Yesus ingin supaya mereka melihat bahwa kekayaan yang dimiliki itu merupakan kesempatan untuk menolong orang-orang yang cacat dan tidak berdaya. Tuhan Yesus ingin agar para pendengarnya itu mengetahui makna kebahagiaan dalam mengubah kebiasaan berelasinya. Tuhan Yesus sedang merobohkan tembok pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Mereka mesti kita perhatikan. Tuhan Yesus tidak membatasi hubungan kita dengan sahabat, keluarga, ataupun relasi lainnya. Tuhan Yesus hanya ingin kita mengingat akan orang-orang yang tidak beruntung, orang miskin, dan orang cacat. Orang mungkin sibuk memperbaiki relasinya demi mendapatkan keuntungan dan kehormatan diri. Namun Tuhan Yesus ingin agar kita mengubah kebiasaan itu. Ia ingin agar kita memperhatikan orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang lumpuh. Tuhan mengajak kita masuk dalam persekutuan berdasarkan anugerah. Relasi indah yang tak terbalaskan oleh siapapun. Dalam relasi itu hanya ada pemberian tanpa mengharapkan balas jasa. Kondisi ini akan membuat kita semakin menghargai relasi kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus berfirman agar kita mengundang orang-orang miskin yang tidak seberuntung kita. Karena ketika kita mau berbagi dengan mereka, mereka mungkin tidak akan dapat membalas apa yang telah kita berikan. Dan mereka pun hanya membalasnya dengan mendoakan kita. Mana yang lebih baik? Mendapatkan balasan undangan kembali dari teman-teman kita, atau mendapatkan doa yang tulus dari orang-orang yang sudah merasakan kebaikan yang kita lakukan. Ketika mendengar semua ini, pasti kita percaya bahwa reaksi para pemimpin agama itu terbungkam dan bahkan penuh dengan kemarahan. Bagaimana mereka bisa setuju bahwa orang-orang yang ditinggalkan dan dipinggirkan dalam masyarakat itu dipandang layak terdaftar dalam daftar undangan.
Di sisi lain, kalimat ini juga menyingkapkan muka asli mereka yang sebenarnya. Karena dalam sistem sosial saat itu, orang-orang yang terpinggirkan itu tidak memiliki apa-apa yang bisa dipakai untuk membalas para pemimpin agama tersebut. Bagaimana kita bisa memahami ucapan Tuhan Yesus ini? Sebelumnya marilah kita memahami kondisi saat itu Israel sehubungan dengan status sosial dari orang-orang miskin dan susah itu. Di mana orang miskin dan orang cacat, orang lumpuh, orang buta tidak mendapat bantuan atau tunjangan sosial. Karena mungkin pada itu belum ada terpikirkan oleh pemerintah pada zaman itu. Jadi di tengah-tengah masyarakat zaman itu ada cukup banyak orang miskin yang terlantar. Mereka umumnya adalah orang-orang cacat yang tidak dapat bekerja, dan dengan demikian mereka tidak mempunyai penghasilan. Hidup mereka bergantung pada bantuan atau sedekah untuk bisa bertahan hidup. Dan Tuhan Yesus pada zaman itu berkata, undanglah orang-orang miskin. Mengapa? Karena mereka tidak akan mampu untuk membalas menjamu kita. Lalu apa keuntungannya bagi kita dengan mengundang orang-orang yang tidak mampu membalas jamuan kita? Banyak orang berpikir bahwa seharusnya yang kita undang adalah orang atau mereka yang mampu untuk membalas kembali jamuan kita. Tapi kita melihat begitulah cara Allah berpikir bertentangan dengan cara manusia berpikir. Sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah kita memiliki kepedulian sosial dan kepekaan terhadap orang-orang yang tidak seberuntung kita. Jangan memberi dengan mengharapkan balasannya. Jangan juga memberi dengan maksud lain di belakang kita. Seperti untuk pencitraan kita di depan orang yang kita beri. Jangan juga memberi dengan harapan agar kegiatan kita diliput dan kita dipandang sebagai orang yang berjiwa sosial. Jika demikian, sesungguhnya ayat yang di atas itu tidak berlaku lagi bagi kita, karena kita sudah mendapatkan balasannya, yaitu kepopuleran, nama baik, dan lain sebagainya. Justru ketika kita memberi dengan tulus ikhlas, tanpa menyebut nama kita, tanpa publikasi yang berlebihan, dan lain sebagainya, itulah berbagi dengan orang yang tepat, dan Tuhan pasti membalas perbuatan kita. Jangan juga kita memberi dari hasil yang tidak benar, mungkin dari hasil korupsi atau mencuri. Karena hal itu juga tidak akan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita yang pertama bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada para tamu, memberitahu mereka untuk tidak mencari tempat terhormat. Karena pelayanan lebih penting dalam kerajaan Allah daripada status. Tuhan tidak terkesan dengan status kita dalam masyarakat ataupun dalam gereja. Tuhan tidak terpengaruh oleh apa yang orang katakan atau pikirkan tentang kita. Karena Tuhan melihat pikiran dan motif hati kita. Tulis dari 1 Samuel 16 ayat 7.
Tuhan merendahkan orang yang sombong dan meninggikan orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Kerendahan hati adalah anugerah mendasar dalam hidup orang Kristen, namun sulit untuk dipahami. Yesus adalah contoh terbesar dari kerendahan hati. Sebaiknya kita minta Roh Kudus untuk memungkinkan kita meneladani, meniru kehidupan Tuhan Yesus. Di Filipi 2 ayat 1-11. Tuhan Yesus mengatakan kepada tuan rumah untuk tidak menutup diri tentang siapa yang untuk mereka undang. Karena Tuhan Yesus membuka kerajaannya untuk semua orang. Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengundang seseorang, tanyakanlah pada dirimu sendiri, apa yang engkau inginkan? Apakah engkau mengundangnya supaya nanti ia mengundangmu juga sebagai balasannya? Dengan cara berpikir seperti itu, kita sudah mendapatkan upah. Upah untuk kita langsung lunas terbayar. Akan tetapi, jika kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak mampu membalas kebaikan kita, maka akan muncul suatu ketidakseimbangan. Kita memberi sesuatu dan tidak mendapatkan balasan langsung. Allah adalah Allah yang adil, dan Ia akan bertindak untuk mengembalikan keseimbangan itu. Dengan demikian, Allah lah yang akan membalas perbuatan baik yang sudah kita lakukan itu. Dari bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apabila kita mengerjakan suatu kebaikan kepada orang lain, apakah motivasi di balik perbuatan kita ini? Banyak orang melakukan kebaikan agar beroleh kebaikan pula dari orang lain. Itu sungguh manusiawi dan wajar. Namun sebagai orang percaya, kita diajarkan bahwa perlu cara pandang ini kita naikkan ke level yang lebih tinggi, lebih mulia, sesuai kemauan Tuhan. Apakah yang Tuhan mau itu? Kita harus berbuat baik kepada semua orang, walaupun kita tahu bahwa kelak nanti kita tidak memperoleh balasan setimpal dari orang itu. Motivasi kebaikan yang kita buat harusnya menjadi kesaksian iman kita, sehingga tidak harus beroleh balasan baik juga dari orang lain. Itulah yang dituntut dari Tuhan untuk kita kerjakan. Apakah keuntungan dari kita mengerjakan kebaikan tanpa berharap balasan dari orang lain? Jawabnya adalah Tuhan sendirilah yang akan membalas kebaikan itu. Ini memberikan suatu hal yang lebih sukacita, sebab bukan manusia yang membalas kebaikan kita, namun Tuhan sendiri yang turun tangan untuk membalas semua perbuatan mulia itu. Berbagilah dengan orang lain. Jangan lupakan orang-orang yang tidak seberuntung kita. Niscaya ketika kita melakukannya dengan niat dan hati yang tulus, maka Tuhan pasti akan membalasnya dengan berlipat kali ganda. Firman Tuhan malam ini untuk merubah cara pandang atas segala kebaikan yang kita kerjakan. Berbuatlah terus kebaikan, walaupun mungkin tidak mendapatkan balasan. Sebab sesuai firman Tuhan malam ini, suatu saat nanti Tuhan sendirilah yang akan membalas semua kebaikan yang kita lakukan
tanpa pamrih itu. Kerjakanlah semua hal seakan untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 261 ayat 1. Aku insan yang lemah. Mari kita satukan hati untuk doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah menjadi kekuatan dan penuntun kami di dalam kami menjalankan kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa untuk pelayanan gereja kami GPIB Sangkakala dengan program kerja yang ada, agar dapat berjalan dengan baik, walaupun dalam kondisi pandemi saat ini, di mana kegiatan pelayanan gereja kami masih dibatasi. Ya Tuhan, tolong dan kuatkan kami juga di dalam menghadapi dan mengatasi pandemi ini. Dan lindungilah kami dari berbagai macam virus yang ada. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Esterina Manusiwa bersama keluarga, seluruh presbiter, pengurus pelkat, komisi, BPPJ, karyawan kantor, dan seluruh jemaat dan simpatisan, bersama keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan diberkati dalam menjalankan kehidupan setiap hari. Kami juga berdoa untuk keluarga jemaat yang sakit. Dalam perawatan di rumah sakit, Saudara Yeri Moto, Saudara Domi Titiheru, dan Saudara Ivan Sumono. Juga jemaat yang sakit dalam pemulihan, Bapak Penatua John Lepar, Saudara Kurt Patinama, Ibu Eli Matulesi, Saudara Beri Purba, Ibu Maria Ondace, Bapak Rudi Runtuwene, Saudara Mario Kapo, Ibu Diakan Yanise Daily, Ibu Elita Sumono. Dan juga untuk mereka yang isoman di rumah, Willy Patinama, Ivan Hareva, Janis Parera, Kevin Lepar, Indi Baruno, Angga Silitonga, Rito Baskara, Lila Pakasi, Troy Pati, Egi Riri, Ibu Ayi Pati, Joel Pati, Bapak Diakan Putut Baruno, dan Bapak Penatua Jimmy Pati. Dengarlah ya Tuhan doa dari mereka yang sakit, doa dari keluarga, serta doa dari kami jemaat yang mengharapkan pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk kesembuhan orang-orang yang kami kasihi ini. Kuatkan iman percaya mereka untuk selalu berharap dan bersandar hanya kepada-Mu saja Tuhan.
Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tanggal 30 Januari, Ibu Tresya Kaparang. Dan pada hari ini, tanggal 2 Februari, Reinhard Nanlohi. Tanggal 3 Februari, adik Sami Manusiwa. Tanggal 4 Februari, Noah Purba dan Jessica Purba. Tanggal 5 Februari, Saudari Tamara Siahaan. Dan yang berulang tahun perkawinan tanggal 30 Januari, keluarga Bapak Roni Hutajulu. Kiranya Tuhan memberikan mereka semua kesehatan dan berkat melimpah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Tuhan, tolonglah para pemimpin bangsa kami. Dari tingkat tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai tingkat RW RT, ke para menteri, dan juga TNI dan Polri, untuk dapat memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, agar memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dan berikanlah kepada mereka semua kesehatan dan berkat dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya di dalam masa pandemi ini. Dengarlah doa kami ya Tuhan yang jauh daripada sempurna. Kami naikkan doa ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Roma 12 ayat 1, yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Kita berdiri. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Kini kami telah menyerahkan ungkapan syukur kami. Terimalah ungkapan syukur ini sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh kami, serta harta yang ada pada kami. Berkatilah ungkapan syukur ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu dan ingatlah selalu bahwa kepada setiap kita Tuhan memanggil dan mengutus kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Kita bernyanyi Gita Bakti 278 ayat 1. Hai umat Tuhan, celikkanlah. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.